window dressing atau juga dengan Santa Rally. So kita coba cek di beberapa data ya, kita coba cek dulu di investing.com. Kita lihat dari economic calendar, saya buka di this week saja dan kita lihat yang high impact. Tadi pagi ada berita GDP daripada Jepang Yen itu sendiri. Terlihat bahwa dari nilai Jepang Yen, GDP-nya mengalami perlemahan yang cukup signifikan. Ternyata di atas ekspektasi masyarakat, ternyata nilainya adalah minus 0,6%. Ini merupakan minus yang lumayan terbesar karena beberapa forecast mengharapkan terjadinya penurunan di 0,4%, tapi ternyata hasilnya di minus 0,6%. Kemudian masuk di hari Selasa, tanggal 9 Desember nanti akan ada berita dari Australian Dollar yang kita bisa akan cek, yaitu RBA, Interest Rate Decision, di mana suku bunga daripada RBA diproyeksikan tidak terjadi perubahan, itu nilainya tetap di 3,6%. Nah, kemudian masuk lagi di USD, kita lihat ada jobs opening, di mana jobs ini adalah pembukaan lapangan pekerjaan yang terjadi di Amerika Serikat, namun ini datanya bukan data di bulan Desember, melainkan data di bulan September. Dari data di bulan September menunjukkan terjadinya perlemahan sebesar 27 miliar ya daripada data pembukaan lapangan pekerjaan sebelum-sebelumnya di bulan Agustus dan mungkin juga di bulan Juni dan Juli. Tapi kalau kita ngelihat data jobs opening di bulan September ini akibat daripada shutdown yang terjadi. Nah, shutdown di bulan September itu identik terjadinya perlemahan karena memang tidak ada ekonomi yang bergerak, sehingga nilai daripada jobs opening ini mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Kemudian kalau kita ngelihat daripada di hari Rabu, ini akan masuk daripada 10-year note auction ya, mengenai suku bunga itu sendiri, tapi kita tidak akan melihat itu. Dan yang menjadi highlight terutama pada hari Rabu itu adalah berita di Kanada, ada interest rate decision juga, di mana di sini terjadi potensi untuk tidak terjadi perubahan suku bunga dan nilainya tetap di 2,25%. Nah, barulah waktu di Indonesia bagian Barat itu tanggal 11 Desember itu akan ada FOMC Interest Rate Decision, di mana harapan daripada FOMC Interest Rate Decision ini terjadi pemotongan sebesar 25 basis point yang menjadi 3,75%. Dan juga akan diikuti oleh daripada Swiss franc itu sendiri pada jam 3:30 sore ada interest rate decision yang dimana daripada Swiss franc juga pun tidak mengalami kenaikan maupun penurunan di kuartal keempat ini dan nilainya tetap sama di 0,00%. Dan kemudian ada initial jobless claim di mana proyeksinya ada terjadi kenaikan daripada data di bulan ini, sehingga apabila data ini sesuai dengan yang diforecastkan, maka akan terjadi pelemahan kembali terhadap USD. Dan kemudian kalau kita melihat daripada hari Jumat, itu ada bond auction dan kemudian ada GDP daripada di bulan Oktober, potensinya akan mengalami kenaikan sebesar 0,1%. So, kita akan coba lihat bagaimana data di bulan ini dan potensinya seperti apa. So, kita akan cek dari sisi chartnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi chart, saya coba hapus semua dan kita coba clear terlebih dahulu. Kita akan bahas dari potensi daily terlebih dahulu. Kalau kita melihat daripada daily saat ini, kita melihat memang struktur market masih dalam potensi pergerakan bullish yang signifikan. Terlihat harga kemarin sempat terjadi breakout, namun tidak cukup besar volume yang ditimbulkan, bahwa market itu masih berada dalam zona yang sama, tidak lebih tinggi atau maupun lebih rendah. Dan kemudian kalau kita ngelihat ke H4, ini ada sesuatu yang lumayan menarik karena market itu sempat mengalami yang namanya konsolidasi atau kita sebut dengan sideways. Mengapa sideways ini terjadi? Karena tidak adanya berita yang